Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sifat mantan yang selamanya menunggumu untuk memintanya kembali bersamamu. Ya, jadi ada orang ya yang ketika dia mengkhianati, dia yang pergi, kemudian dia yang datang dan minta kembali. Ada orang yang mungkin dia yang meminta berpisah, tetapi di dalam perjalanan perpisahan itu dia berubah pikiran. Ya, dia mulai menyesali perpisahan itulah ya. Sehingga kemudian dia sebenarnya ingin kembali bersama. Tetapi dia menunggu untuk diajak kembali bersama, ya. Nah, kalau misalnya ini suami istri, misal berpisah, pergi dari rumah, nah dia menunggu untuk dijemput pulang, begitu ya. Karena ada juga itu, istrinya kecewa, istrinya marah dan seterusnya, kemudian misal pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya. Nah, suaminya tidak peduli ya, tidak pernah menjemput dan seterusnya. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, jadi ini mantan ini termasuk ke dalam tipe orang yang menunggu ya. Dia ingin kembali ya, sangat ingin mungkin, tetapi dia tidak cukup punya keberanian untuk memintanya terlebih dahulu. Karena itu dia menunggu untuk dijemput pulang atau menunggu kita untuk mengajaknya kembali bersama lagi. Nah, jadi ada 3 sifat orang-orang yang seperti ini. Yang pertama, sifatnya biasanya pemalu, ya. Jadi orang-orang yang pemalu itu dia mungkin menggunakan media sosial, tapi untuk posting fotonya tuh jarang sekali, ya. Lebih banyak misal dia men-share ya postingan-postingan orang lain yang bermanfaat ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya hobinya men-share resep-resep makanan ya. Begitu. Dia tidak pernah atau jarang sekali men-share fotonya walaupun dia cantik, walaupun dia ganteng ya. Itu orang-orang yang pemalu. Kalau diajak foto-foto tuh selalu menghindar ya. Misal di sekolahan atau di kampus atau di tempat kerja, foto-foto ya. Nah, dia lebih baik jadi tukang fotonya daripada ikut berfoto. Nah, itu tipe orang-orang yang sangat pemalu. Ya. Begitu ya. Dan orang yang pemalu itu biasanya jarang meminta sesuatu. Ya. Nah, sehingga kalau mantan memiliki sifat yang pemalu, dia ingin kembali, ya biasanya dia menunggu, tidak meminta terlebih dahulu, walaupun keinginan untuk kembali bersama itu di dalam hatinya amat sangat besar. Ya. Yang kedua, mantan ini adalah orang yang sangat setia, ya. Orang yang setia bisa tidak berpisah, ya bisa saja, ya. Orang berpisah itu kan karena marah, karena kecewa, karena cemburu dan seterusnya. Banyak hal yang membuat orang berpisah. Jadi orang yang setia itu belum tentu akan bersama terus. Bisa saja dia minta berpisah karena sangat cemburu, merasa tidak diperhatikan dan seterusnya. Ya. Tetapi orang yang setia itu tidak pernah mencari pengganti. Nah, itu bedanya, ya. Jadi kalau orang yang tidak setia seminggu berpisah,
dia sudah nyari pengganti, walaupun pada saat berpisah itu nangis-nangis tuh, ya. Seminggu atau bahkan belum seminggu, 2-3 hari, dia sudah mencari pengganti. Tetapi bagi orang yang setia sendiri, itu jauh lebih nikmat daripada mencari pengganti, ya. Orang yang setia itu biasanya kalau sudah punya pekerjaan, itu dia tekuni terus tuh, ya. Orangnya tekun, tidak suka pindah-pindah, tidak suka ganti-ganti pekerjaan. Satu, ya, terus dia tekuni. Itu orang-orang yang setia. Ya, tipenya biasanya seperti itu. Jadi dalam pekerjaan, sifatnya sehari-hari dan seterusnya, orang-orang yang setia itu mudah sekali untuk bisa kita lihat, ya. Nah, kemudian yang ketiga sifatnya. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya sifatnya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Yang ketiga, orang yang setia tadi, ya. Nah, yang kedua sifatnya tadi setia. Biasanya orang yang setia itu juga punya sifat sabar. Jadi itu selalu biasanya jadi satu kesatuan, setia dan sabar. Nah, jadi sifatnya yang pertama tadi, dia pemalu. Nah, yang kedua setia. Biasanya orang setia itu sabar. Biasanya orang yang sabar itu adalah orang-orang yang setia. Biasanya. Ada juga orang yang setia tetapi pemarah, emosional. Ada, ya. Ada juga orang yang sabar tetapi tidak setia. Kelihatannya sabar banget tetapi tidak taunya punya pasangan lain di mana-mana. Begitu ya, ada juga. Tetapi secara umum orang yang setia itu sabar. Orang yang sabar itu setia. Nah, dia adalah orang yang sabar. Karena apa? Karena untuk setia itu dibutuhkan kesabaran. Kita menekuni sebuah pekerjaan, kalau tidak sabar, ya sudah, jalan 2 bulan kita melihat pendapatannya tidak meningkat, ganti pekerjaan yang lain. Ya kan? Nah, kita mengerjakan sebuah amaliyah, sebuah amalan, itu harus setia. Kenapa? Karena kalau tidak setia, melihat seminggu, ya kita mengerjakan amalan agar mantan kembali kepada kita, kok mantan belum memberikan respon apapun. Ya, seminggu sudah kita ganti amalan yang lain. Ya, yang kelihatan, misal kalau kita belajar tutorialnya melalui video-video di berbagai channel YouTube, kita lebih memilih yang judulnya sangat menjanjikan, misal begitu. Nah, kita tidak sabar, akhirnya mengganti amaliyah kita, ya. Nah, termasuk menunggu, ya, menunggu untuk diajak kembali bersama itu dibutuhkan kesabaran, dan kesabaran itu sesuatu yang susah, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah biasa bersabar. Nah, karena itu ya, ketika mantan memiliki 3 sifat ini, ya tentu sangat baik jika kemudian kita yang datang untuk menjemputnya pulang. Misal seorang suami dan istri yang saat ini berpisah, ya. Nah, lebih baik kita yang mengalah, ya. Tidak gengsi untuk datang duluan, untuk meminta dia kembali bersama kita, menjemput dia pulang ke rumah kita.
ke rumah kita dan dia. Nah, jadi kembali bersama itu tujuannya kan untuk kebaikan. Bagi yang belum menikah, kembali bersama itu tujuannya untuk menikah, karena mereka belajar bersama tanpa menikah, itu dosanya banyak, satu. Kemudian tidak ada tujuannya, ya. Karena itu ketika mereka punya kesempatan untuk kembali bersama lagi, tentu tujuannya untuk menikah. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Ya. Kalau yang berpisah ini suami istri, mereka berpisah, ya. Kembali bersama itu tujuannya agar mereka bisa belajar dari yang pernah terjadi dan mereka menjadi keluarga yang lebih baik lagi ke depannya nanti. Ya, jadi tujuannya untuk mengajak kepada kebaikan. Dan mengajak kepada kebaikan itu adalah sesuatu yang amat sangat besar pahalanya. Kita diajarkan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya para malaikat serta semua penduduk langit dan bumi sampai semut-semut di sarangnya, mereka semua bersolawat atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, luar biasa manfaatnya terus mengajarkan kebaikan, termasuk juga mengajarkan dan mengajak kebaikan kepada orang yang kita cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.